Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, di sini saya ingin menginformasikan terkait Oscar Darmawan ya, CEO dari Indodax ya, yang mana ada kaitannya juga dengan Pi Network. Oke, ini berita terbaru dan yang sebelum-sebelumnya lewat lah ya, terkait Oscar Darmawan dengan Pi Network. Di sini mari kita simak sama-sama, jangan skip videonya agar Anda tidak gagal paham. Oke, dan kita akan langsung saja di sini ya. Setelah Open Mainnet bisa WD-rep via Indodax. P-News Official. Berita Indodax. Masuk dalam jaringan Pi Network. Hai pionir, biar tidak dikatakan koin halusinasi, FOMO atau scam, bos Indodax masuk dalam jaringan Pi Network. Berikut ulasannya. Penguat dan pendukung di Indonesia. Di Indonesia informasi tentang Pi Network mungkin masih sedikit. Kalau kita browsing, rata-rata web yang membahas Pi Network adalah web luar negeri, termasuk video-video yang bisa diakses dari YouTube. Akan tetapi bila telah mengikuti perkembangan Pi Network dari aplikasi yang telah diinstalkan ke HP Android kita, memantau info dari Chat Pionir Indonesia, moderator sudah membentuk grup komunitas melalui Discord. Nah, di dalam Discord grup komunitas Pionir Pi Network tersebut, telah bergabung dan sebagai inisiator CEO Indodax, Oscar Darmawan, yang menuliskan histori Pi Network. Kita ketahui Indodax adalah salah satu exchange yang kredibel di Indonesia dan sudah memiliki izin dari Bapepti, dan bisa Anda akses untuk membuat akun melalui www.indodax.com. Artinya walaupun belum secara tertulis kripto Pi Network masuk listing di Indodax, tapi dengan bergabungnya Oscar Darmawan di Discord grup Pi Network, merupakan indikator dan sinyalemen kuat bahwa nantinya Indodax akan memasukkan Pi Network dan listing di Indodax, yang berarti kita yang memiliki kripto Pi Network ke depan bisa melakukan pencairan per withdraw WD melalui Indodax. Nah, dari paparan saya di atas, semoga semakin membuka mata masyarakat mengenai dunia cryptocurrency. Dan tentunya tentang mata uang digital Pi Network dan prospeknya, yang saat ini kita masih bisa dapatkan secara gratis dan mudah menggunakan HP Android. Tunggu apa lagi kawan? Mari bergabung dan mining Pi Network. Bagi rekan-rekan yang masih awam tentang dunia cryptocurrency, uang digital, wajar saja bila diajak bergabung untuk menambang permaining calon uang digital terbaru yaitu Pi Network masih ragu-ragu, takut atau bahkan pesimis dan mencibir bahwa itu hanyalah proyek abal-abal, atau aksi modus tipu-tipu seperti aplikasi-aplikasi lain, yang memang ada yang melakukan praktek penipuan. Rata-rata orang malas membaca dan memahami FAQ dan white paper karena berbahasa Inggris. Padahal sekarang dengan mudah cukup ditranslate pakai Google Translator, sudah jadi bahasa Indonesia mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, rata-rata orang juga pada berpikiran instan, ibarat plug and play. Begitu mainkan maunya langsung dapat hasil dan jadi duit. Jadi belum yang dipikirkan hanya kapan pencairan per WD, tetapi tidak mau tahu betapa rumit dan panjangnya proses menuju launching kripto itu. Tidak mau juga browsing mencari info yang valid, membandingkan dengan kripto yang sudah ada seperti Bitcoin dan lain sebagainya. Bagaimana dulu Bitcoin juga mengawali dan menuju launchingnya juga perlu waktu. Bahkan tidak semudah Pi Network ini akses informasinya. Peralatan yang digunakan lebih rumit dan mahal dan lain sebagainya. Legalitas Pi Network. Legalitas Pi Network tidak usah Anda pertanyakan lagi. Selain Anda bisa mengakses website resminya di minepi.com.
Social Chain Incorporation SocialChain.inc sudah terdaftar di Sekretaris Negara bagian California, Alex Padilla, di mana sebagai CEO adalah Cheng Diaofan salah satu inisiator proyek ini. Pembiayaan dan sponsor. Untuk membiayai proyek kripto ini tidaklah sedikit dan murah biayanya, sehingga core team juga mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk aktivitas ini. Seperti di screenshot di bawah ini, adalah kutipan pernyataan dari core team yang diupload di tampilan depan aplikasi Pi Network, sebelum memasuki phase 2 beberapa waktu yang lalu. Di situ bisa kita lihat core team mengeluarkan biaya untuk server dan layanan verifikasi telepon sebesar $30.000. Atau bila dikalikan kurs dolar saat ini terhadap rupiah Rp 15.000, berarti core team mengeluarkan biaya setara Rp 450 juta setiap bulannya. Belum lagi beberapa waktu yang lalu untuk KYC 300 pilot project pionir yang terpilih tahap 1, bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu aplikasi Yoti. Tentunya juga keluar biaya. Jadi merupakan proyek besar yang tidak murah, yang diharapkan besok melahirkan Crypto Pi Network yang berkualitas dan bernilai tinggi. Selain itu sponsor dan orang yang ikut di belakang proyek ini juga bukan orang sembarangan di dunia bisnis. Salah satunya adalah Christine Birk. Siapakah dia? Berikut ini cuplikannya. Mantan Kepala Pemasaran dan Industri Gambar Columbia Pictures Christine Birk membuka pintu ke The Roig Beef Collective, sebuah perusahaan konsultan baru yang akan memberi perusahaan media, teknologi, dan gaya hidup narasi strategis yang kuat di seluruh positioning, branding kreatif, pengiriman pesan, dan visi keseluruhan. Cara mendapatkan bonus utility Pi Network. Sebagai mantan bos pemasaran tidak hanya di Sony, tetapi DreamWorks Studios dan Film District, Birk telah berada di balik beberapa kampanye film blockbuster yang telah menghasilkan miliaran dolar di box office global, yang mengerjakan judul-judul seperti Jumanji, Welcome to the Jungle, Spider-Man, Homecoming, Peter Rabbit, Transformers dan beberapa foto pemenang Oscar seperti The Help, The Theory of Everything, dan The Danish Girl. Dengan Roig Beef Collective, Birk membawa keterampilan pemasaran hiburannya kepada generasi baru wirausaha. Dimulai dengan perusahaan cryptocurrency Pi Network yang booming yang sejak tanggal 14 Maret diluncurkan. Sekarang menghitung lebih dari 2 juta pengguna yang terlibat, yang semuanya adalah anggota atas undangan. Dengan Pi Network, Birk bermitra dengan startup Silicon Valley Social Chaining. Bekerja bersama pendiri Dr. Nicholas Kokalis, Dr. Cheng Diaofan, dan Vincent MC Philip untuk merumuskan visi untuk cryptocurrency sosial baru. Birk beralih ke gagasan cryptocurrency setelah salah satu tamunya, lulusan Stanford, mulai berbicara tentang koin teknologi di acara barbecue keluarga. Perusahaan dia pula lah The Roig Beef yang mengerjakan product consultation, white paper introduction, brand kreatif, logo desain, strategic messaging, brand mission dan values pada proyek Pi Network ini. Dr. Nicholas Kokalis PhD pencipta koin Pi, adalah mentor sang pencipta koin Ethereum dari Stanford University, yang merupakan universitas terkemuka di dunia. Pi memiliki jaringan dan komunitas yang terbesar di dunia. Pi merupakan penyempurnaan dari segala aspek, sistem dan teknologi semua koin yang ada di dunia. Sambutan dan pengakuan exchange. Popularitas Pi Network saat ini sudah sangat tinggi. Betapa tidak? Dalam waktu 1 tahun dari aplikasi ini dilaunching di Play Store untuk bisa di-download dan dijalankan untuk mining. Tepatnya pada Pi Day March 14, 2019 jumlah miner per Pi user atau pionir sudah mencapai hampir 5 juta di 180 negara. Berdasarkan hal tersebut wajar bila beberapa market per exchange, tempat penukaran, yang kredibel di dunia, sudah menunggu untuk di-launching.
Sehingga mereka ada yang sudah mencantumkan Pi Network walaupun belum resmi di launching di website mereka. Sehingga keterangannya Coin.io in-own utility, misalnya di website dan jejaring sosial. DEX sama dengan desentralisasi exchange, CEX sama dengan centralisasi exchange, DApps sama dengan desentralisasi. Aplikasi Pi sekarang berada dalam masa DEX di mana setiap transaksi hanya melibatkan P2P. Itu pun yang sudah lulus KYC. Inilah close mainnet. Core team akan melihat kematangan jaringan, sehingga ketika diintegrasikan ke CEX sudah tidak ada lagi masalah ketika open mainnet. Maka Pi akan mengintegrasikan dengan sentralisasi exchange, MIS, Indodax, Binance dan lain-lain sehingga para pionir sudah bisa menukar ke mata uang fiat atau rupiah atau menukar dengan kripto lainnya misal BTC, ETH, USDT dan masih banyak lagi kripto lainnya. DApps akan dibangun oleh core team sehingga kita bisa menukar dengan kripto lainnya dalam satu aplikasi terdesentralisasi. Contoh DApps desentralisasi Trust Wallet, MetaMask. Yuk belajar banyak biar tidak termakan berita-berita hoaks. Sekian infonya. Semoga bisa mencerdaskan Anda. Oke. Ini baru salam cerdas Indonesiaku ya. Kalau Pak Tandra Teja, aduh, udah nggak bisa saya bahas lagi itu ya. Lucu. Oke. Ini baru salam cerdas Indonesiaku ya. Mau saya ulang berapa kali lagi? 1000 kali. Nggak cukup saya bilang Pi Network ini bagaimana ataupun perspeknya dan kualitasnya seperti apa. Sudah dijelaskan semua pokoknya ya. Jadi sudah bermunculan juga perusahaan-perusahaan internasional dunia ya, yang memang sudah menunggu-nunggu Picoin ini launching atau open mainnet. Oke. Kalau masih percaya sama si siapa, Bebek Dungu atau siapa itu ya, berarti Anda sama aja kayak dia, Bebek Dungu juga ya. Dan oke, untuk informasinya ya, sekian aja. Silahkan share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak pionos-pionos yang tercerdaskan dan tidak menjadi bebek-bebek dungu ya. Dan oke, sekian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal maksud saya ya, menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.